bukan aib jasa itu. Bukan sesuatu yang layak ditutup-tutupi, bukan penyakit jasa itu. Tapi ketika kredibilitas ini kemudian runtuh, tapi masih ada yang mendukung atau membela, termasuk UGM membela, ikut runtuh itu bisa. Kampus saya itu ikut runtuh. Nanti kalau sudah diputuskan misalnya oleh Majelis Hakim KIP, UGM buka dokumennya, KPU buka dokumennya. Harus terbuka. Harus dibuka. Harus dibuka. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang sidang KIP yang memperkarakan tentang keabsahan ijazah Jokowi. Menarik sebenarnya, karena kemudian kita baru tahu publik bahwa ada lembaga yang namanya KIP dan ada yang forum yang kemudian bisa dipakai oleh publik untuk ketika mempertanyakan ijazah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Hingga kemudian ketika kemarin Hakim Pauline begitu vokal mencecar KPU Solo dan UGM, publik menjadi banyak memperbincangkan. Karena itu kemudian untuk memperbincangkan sebenarnya apa sih KIP itu dan apa relevansinya kemudian keberadaan lembaga ini dengan masalah ijazah Jokowi yang rasanya sampai sekarang masih berlarut-larut itu. Kita mengundang kembali ke Ruang Dialektika Profesor Henry Subiakto. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Sudah lama sekali Prof nggak mampir ke Ruang Dialektika. Ya kalau diundang ya mampir. Gitu ya. Karena sebenarnya awalnya kami itu nggak terlalu tertarik membahas tentang ijazah Jokowi, Prof. Ya. Karena ijazah Jokowi sendiri itu kalau saya melihat mau asli apa palsu itu nggak ada relevansinya karena kemudian Jokowi sudah selesai. Tapi bahwa kemudian ijazah Jokowi ini menjadi isu yang berkelanjutan dan berlarut-larut, ini kan ternyata memang semacam membuktikan bahwa ada something wrong gitu ya dengan sistem keterbukaan informasi kita. Kenapa kemudian ijazah seorang mantan presiden aja sebegitu sulitnya untuk kemudian dibuktikan. Nah kemarin rasanya kayak ada angin segar gitu loh. Ada ternyata Majelis Hakim KIP, Komisi Informasi Pusat gitu. Bantu kami Prof untuk memahami. Karena ini kan salah satu buah karya kayak kalau saya boleh dibilang dari undang-undang yang dulu pernah Prof Henry salah satunya yang kemudian menjadi perancangnya gitu, undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Kira-kira memahaminya ini seperti apa keberadaan KIP ini dan dalam konteks kemudian ini bisa memecahkan kebuntuan atau menyelesaikan problem kejelasan ijazahnya Jokowi ini? Ya, pertama memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu jadi undang-undang tahun 2008 bareng dengan ITE. Iya. Bareng dengan ITE tahunnya maupun bulannya. Itu bareng. Satu paket ya berarti. Itu hampir satu paket karena sama-sama dibahas oleh Komisi 1 DPR RI. Dan sama-sama partnernya Komisi 1 adalah Kementerian Kominfo. Kalau sekarang Komdigi. Kebetulan waktu itu saya udah jadi staf ahli juga. Kan tahun 2008. Tahun 2008 saya masuk Kominfo itu atau Komdigi itu 2007. Jadi 1 tahun lah sebelum saya masuk. Jadi 2 undang-undang ini hampir berbarengan. Sama-sama bulan April. Cuma kadang-kadang persepsi publik itu berbeda. Yang satu tidak terlalu terkenal. Yeah. Yang satu terkenal. ITE itu sangat terkenal karena dianggap karet kan begitu kan, dianggap membungkam, dianggap membahayakan demokrasi. Sementara yang sini adalah keterbukaan informasi publik. Sangat terkaitan dengan keterbukaan demokrasi ini, undang-undang demokrasi. Undang-undang politik yang intinya untuk membangun demokrasi karena keterbukaan. Yeah. Ini undang-undang yang berasal dari civil society. Undang-undang KIP ini datangnya dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kemudian belajar dari freedom of expression di Act di Amerika gitu ya. Itu. Kalau boleh dijelaskan sedikit, Prof. Nalarnya saat itu muncul, kenapa ada kebutuhan untuk... Nalarnya itu begini, bahwa persoalan di negeri ini banyak yang muncul jadi masalah.
apakah itu korupsi, apakah itu katakanlah hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi, misalnya kayak kekerasan dan sebagainya. Hampir semua itu karena dilakukan di ruang-ruang tertutup. Ada cultural secrecy, budaya ketertutupan yang menyebabkan penyimpangan itu seringkali muncul di negara ini. Nah, maka lalu teman-teman, kemudian anggota DPR bersama dengan pemerintah saat itu membahas undang-undang keterbukaan informasi publik. Asumsinya dengan keterbukaan itu bisa mereduksi ketidakefisienan di dalam penggunaan anggaran. Makanya sebenarnya ini bisa digunakan ini. Ini digunakan untuk apa? Bukan hanya untuk ijazah Jokowi. Ijazah saja, tapi mengefisiensikan penggunaan anggaran. Karena apa? Rakyat, masyarakat, anggota warga negara, dimanapun itu bisa punya hak untuk minta dokumen perencanaan keuangan gitu ya. Perencanaan keuangan, bahkan sampai berapa uang yang dipakai. Tadi kemarin saya contohkan berapa uang yang dipakai misalnya oleh Wakil Presiden Gibran untuk operasionalnya 1 bulan. Jalan-jalan ketika 1 bulan itu kemana saja, untuk apa, itu rakyat boleh tanya. Termasuk untuk menteri, ya, termasuk untuk gubernur, untuk bupati, boleh tanya. Tanya kemana? Ke Komisi Informasi. Komisi Informasi ini ada di pusat, yang kemarin viral karena ketua komisinya jadi hakim untuk mengadili informasi yang sengketa informasi. Lalu ada yang di provinsi-provinsi. Sampai provinsi ada sampai ya? Provinsi, bahkan ada di kabupaten kota. Untuk yang menganggap di kabupaten kota itu ada permasalahan, lalu mereka bikin. Cirebon itu ada, punya. Kota Cirebon itu punya. Jadi, kalau di provinsi semuanya ada, tapi di kabupaten kota belum semua. Tidak semua, karena memang tidak dimandatkan. Yang dimandatkan cuma hanya sampai provinsi. Kalau di kabupaten kota, kalau misalnya ada, itu berada di apa? Kalau SOPD apa di apa? Loh, dia independen. Dia independen. Ada komisionernya 5 orang. Kalau di pusat ada 7 orang gitu ya, 5 orang 7 orang. Independen. Nah, ini mereka ini mengurusi kalau ada sengketa-sengketa informasi tadi. Misalnya saya ingin tahu ini kok kabupaten saya atau provinsi saya ini kok berapa sih pendapatan parkir gitu. Terus dipakai apa untuk pendapatan parkir, itu boleh tanya kepada Komisi Informasi, kepada PPID yang ada di kabupaten itu. Misalnya PPID-nya ada di Sekretariat Daerah, Sekda, itu tanya ke situ, atau ke dinas perparkiran atau apa, ke situ. Jalannya kok selalu rusak sih di kampung? Ada rusak, ini sebenarnya ada anggarannya enggak? Itu bisa tanya di situ. Jadi ini kontrol publik terhadap penggunaan anggaran, termasuk dokumentasi yang terkait dengan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, kontrak misalnya tambang, itu boleh dibuka atas nama keterbukaan informasi publik ini. Mas, dulu kita ini sosialisasi ini sulitnya bukan main. Tapi bersyukur sekarang karena ada kasusnya Roy Suryo gitu. Jadi Roy Suryo ini berkah juga bagi Kominfo atau Komdigi, atau bagi yang terkait dengan harus berterima kasih. Menjadi brand ambassador secara tidak langsung gitu. Iya, karena memang dulu jarang sekali masyarakat tahu, dan masih sedikit sekali masyarakat yang menggunakan yang namanya hak masyarakat untuk tahu, atau hak warga negara untuk tahu, people's right to know, itu sedikit sekali. Dulu yang nyari itu malah biasanya kalau nggak pengacara, peneliti atau orang-orang yang sengaja untuk cari masalah juga. Oh ini LSM gitu. Memeras gitu, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya secara spesifik, bisa nggak sih sebenarnya dikategorikan informasi publik yang seperti apa yang boleh diminta oleh publik untuk dibuka itu? Sebenarnya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu semua informasi itu terbuka, kecuali yang dikecualikan. Jadi maksimum terbuka, jadi hanya minimum exemption. Hanya minimum sekali yang dikecualikan itu, dan itu pun hanya di 1 pasal. Di Undang-Undang KIP itu pasal 17. Itu biasanya yang dilarang itu kalau satu, ada aturan perundang-undangan yang melarang. Misalnya Undang-Undang Kesehatan melarang informasi
tentang kesehatan kita pasien sebagai pasien itu nggak boleh dibuka. Undang-undang perbankan melarang itu, melarang apa dana kita yang kita itu tidak boleh diakses. Kemudian yang terkait dengan kalau dibuka itu bisa berisiko terhadap keamanan negara, berisiko terhadap penegakan hukum, itu dilarang. Misalnya kalau tanya kepada polisi tentang rencana mau melakukan operasi tilang di mana kan itu nggak boleh gitu. Gitu. Tetapi kalau kapan akan menutup jalan itu malah justru harus dibuka. Karena orang kalau menutup jalan itu kan harus diumumkan supaya tidak ada yang terjebak, ada Jadi publik bisa mengantisipasi. bisa mengantisipasi, tidak ada orang yang kena risiko dirugikan. Nah, itu seperti itu undang-undang ini. Tapi intinya undang-undang ini sangat bagus. Cuman sayang memang masih belum banyak. Ya, itu tadi mungkin bisa dijadikan pegangan publik. Sepanjang tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa sebuah informasi itu dilarang, tidak boleh dibuka, berarti harusnya boleh kan gitu. Boleh, tapi ada yang namanya uji konsekuensi. Karena selain bisa merugikan misalnya merugikan negara, merugikan itu ya penegakan hukum dan sebagainya, juga tidak boleh merugikan privacy. Yang tadi privacy. Privacy itu misalnya apa? Itu kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang di doxing itu misalnya kayak nama, nomor telepon itu nggak boleh dibuka. Nomor telepon pribadi, alamat, nama orang tua, tanggal lahir itu kan bisa diakses lalu jadi digunakan untuk kejahatan sama orang-orang tertentu. Itu dilindungi yang gitu-gitu ya, dilindungi. Tapi kalau hanya anggaran untuk makan minum Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Presiden itu boleh. Itu karena apa dulu ya ketika kita mau bikin undang-undang itu contohnya di Jepang itu reduksi dari ketika ada punya undang-undang seperti itu, reduksi efisiensi dari awalnya yang sangat apa itu ugal-ugalan itu menjadi berkurang. Jadi orang yang kalau di Indonesia kan seneng itu yang apa pergi ke luar negeri, pergi ke dalam negeri atau keliling-keliling SPPD itu. Dengan undang-undang ini publik bertanya itu bisa terjadi efisiensi. Ketahuan soalnya. Ketahuan. Kan gitu. Tapi di sisi yang lain tadi data-data publik yang harusnya disimpan itu bagian dari sebuah apa katakanlah pertanggungjawaban ya. Jadi kalau Mas jenengan itu jadi calon bupati ya data-data Anda ya yang untuk ngelamar itu harus jadi dokumen yang nanti bisa dibuka ini asli atau enggak gitu. Nah, masuk ke situ sekarang. Kemarin kan yang jadi rame gara-gara ada masyarakat yang mempertanyakan tentang ijazahnya Jokowi ini melalui mekanisme KIP ini gitu. Nah, ini bantu kami memahami kenapa kok kemudian muncul seperti ini gitu. Setiap badan publik itu harus terbuka kepada warga negara atau pada publik. Nah, badan publik itu bisa KPU misalnya begitu, bisa dinas, bisa apapun yang menggunakan uang APBN dan APBD itu badan publik. Apapun yang menggunakan uang APBN dan APBD itu badan publik. Nah, KPU badan publik. Makanya KPU itu ketika ditanya mana syarat-syarat seorang calon wali kota dulu tahun sekian, dia itu harus bisa memberikan data itu karena data itu ada di kendalinya gitu loh. Ada di kendalinya. Itu apa dia harus bisa memberikan dokumen dan dokumen itu wajib untuk disimpan, diarsipkan. Dan arsip itu tidak harus dalam bentuk kertas loh. Kalau sekarang ITE ya, apa? Kan sekarang kan digital ya. Jadi sebenarnya untuk katakanlah ini minimal tuh 5 tahun itu kalau waktu dalam bentuk kertas. Kalau sekarang digital kan sebenarnya bisa lebih lama lagi gitu. Makanya aneh kalau kemudian kok ada yang sudah dirusak atau sudah dihancurkan gitu ya. Itu memang itu. Tapi nanti mungkin kalau itu terlalu teknis ya. Tapi intinya adalah masyarakat punya hak untuk memperoleh informasi tentang dokumen ijazah itu di KPU Solo atau Surakarta, KPU Jakarta, KPU Pusat. Nah, itu kan bisa dilihat. Dilihat ada persamaan enggak? Identik enggak? Gitu loh. Kalau identik berarti kan kuat. Tapi kalau tiba-tiba yang di sini dokter Andes, yang sini insinyur gitu kan jadi masalah. Itu yang kayaknya yang mau dicari gitu loh. Cuma nampaknya yang di Surakarta sudah dihancurkan.
Nah, jika di iya makanya ini kan kemudian yang seolah-olah lagi-lagi karena mungkin karena ini baru masuk ke ranah pengetahuan publiknya itu baru. Orang jadi mikir, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ketika muncul isu mempertanyakan ijazah Jokowi. Dia digugat aja lewat KIP ini kan gitu kan, dimintanya lewat mereka. Karena kalau asumsinya tadi ini adalah dokumen publik, dokumen ya, persyaratan, calon kepala daerah atau calon presiden bahkan, itu adalah dokumen publik, berarti kan boleh diminta gitu iya kan. boleh. Nah, ini kan kemudian nanti hasilnya ini apa? Kalau kalau memutuskan KIP ini bisa memutuskan apa? Kalau KIP itu hanya memutuskan sengketa informasi saja, bahwa informasi ini boleh dibuka dan tidak, itu saja. Oke. Makanya dia kan ketua sidang. Jadi sidang ini sidang untuk sengketa informasi tadi di kantornya KIP di sini di Jakarta itu, dia biasanya ada yang namanya PPID yang diminta, lembaga yang milik badan publik itu, yang pejabat-pejabatnya yang bertanggung jawab pada informasi itu, yang dia menjadi semacam ya orang yang dituntut untuk membuka informasi sama para peminta atau mereka yang meminta informasi itu, kan Iya. begitu. KIP itu hanya mengatakan bahwa ini dibuka, ini informasi ini dibuka. Memaksa itu. Memaksa karena atas dasar Undang-Undang Terbuka Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008 tadi. Dengan terbuka kan bisa dianalisis tadi yang saya katakan. Kalau data yang ada di Solo atau Surakarta itu sama dengan yang ada di Jakarta, identik, berarti kan sama. Tapi kalau dikhawatirkan seperti yang muncul bahwa sini dokter Andes, sini insinyur, itu jadi masalah. Bahkan yang muncul itu kan sesederhana bukan hanya sekedar ini ada ketidakkonsistenan, tapi yang mana sih yang kemudian itu bisa dianggap sebagai dokumennya ijazah Jokowi itu. Karena kan versi itu kan kemudian sampai hari ini masih belum clear. Yang jelas ini semua ini kan fotokopi. Makanya yang diserahkan kan fotokopi tapi dilegalisir. Ketika kemudian kemarin kepolisian sudah proses ini ya kasus yang lain ya, kasus memperkarakan Bang Roy, Bang Rismon sama Bu Tika itu mengumpulkan dokumen, bukti-bukti dokumen, itu kan katanya mereka sudah memegang bukti dokumen itu gitu, yang berupa ijazahnya itu kan. Nah, tapi kan publik nggak dikasih tahu juga itu. Kan secara hukum tuh begini Mas, ada dalil dalam hukum atau azas dalam hukum, siapa mendalilkan, dia membuktikan. Kan ini kan teman-teman katakanlah kelompoknya Roy CS itu kan seolah-olah mendalilkan bahwa ijazah Jokowi itu diragukan, palsu atau dianggap itu tidak asli, diragukan keasliannya. Itu kan dalil. Maka dia harus membuktikan. Nah, salah satu pembuktiannya adalah itu tadi, ingin cari dokumen-dokumen fotokopi yang dilegalisir itu. Ada yang dianalisis, uji konsistensi, ada yang dianalisis, ada yang kemudian dilihat konsistensinya ini sama atau tidak dan sebagainya, dilihat semuanya. Tapi kan ternyata kan tidak mudah untuk mendapatkan data tadi, gitu kan? Tidak mudah. Di satu sisi juga belum mereka ini sudah terkena ditersangkakan pasal Undang-Undang ITE. Ini nanti kita bahas sendiri. Tapi saya mau menutupnya yang untuk KIP ini gini. Nanti kalau sudah diputuskan misalnya oleh Majelis Hakim KIP, UGM buka dokumennya, KPU buka dokumennya. Harus dibuka. Saya itu dulu juga sering jadi ahli di Komisi Informasi Pusat. Cuma sepi sekali waktu itu. Jadi sepi. Saya menarik ya berarti. Kalau misalnya nanti ada yang mempertanyakan ijazah Gibran gitu, harusnya ya tinggal. Kalau minta ijazah Gibran kayak apa wujudnya, aslinya kayak apa? Ya tinggal minta kepada KPU Solo ketika Gibran jadi wali kota, calon wali kota. Itu kan dokumen resmi, dokumen publik. Itu diminta ke KPU Solo. Tapi jangan-jangan juga sama kayak itu nanti. Terus diminta lagi ke KPU pusat untuk ketika wakil presiden. Atau diminta kepada PPID Istana. Gitu loh. Karena Gibran ini adalah badan publik, bukan pejabat publik, badan publik yang diberi yang diberi kewajiban itu badan publik. Badan publik adalah instansi atau lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dia biayai oleh APBN atau APBD. Maka dia bisa dimintai hal-hal itu, kecuali yang tadi mengenai sakit apa, itu tidak boleh.
Ya, Iya. karena memang ada undang-undang yang melarang itu. Atau yang bisa dibuat orang itu menjadi didoxing atau dirugikan karena dengan data-data itu lalu ada kemungkinan terjadi kriminal. Itu makanya selalu di atau apa eh, dihilangkan data-data seperti itu, Iya. ditutup. Misalnya tanggal lahir, karena kalau di bank itu kan yang ditanya kapan lahirnya kan gitu. Redacted ya Ya, seperti ya. ya gitu. Nah, hari ini kemudian fokusnya seolah-olah kemudian kita menginginkan ijazah Jokowi itu ada secara fisik gitu ya. Pertanyaannya kemudian harusnya UGM atau apa KPU dalam konteks keterbukaan informasi tanpa adanya kasus kemarin itu seperti apa, Bro? Tanpa adanya sidang kemarin itu seperti apa? Ya sebenarnya ini kan pengadilan ya, pengadilan apakah itu tun, tapi tun sudah terlambat. Pengadilan sekarang kan pengadilan negeri ya. Kasusnya lalu seolah-olah kan yang dikenakan malah persoalan pidana kan begini. Tapi juga ada yang perdata yang menggugat tentang ijazah itu sendiri. Mau tidak mau. Jadi gini, ini kita harus saya mau tanya pada jenengan, apakah kasus ini itu tidak memungkinkan adanya pembelaan di masyarakat? Ada pembelaan kan? Iya pasti. Bahkan sekarang ini boleh dikatakan keras antara yang mendukung dengan yang mendukung, katakanlah mendukung permintaan kepada ijazah itu yang khawatir palsu, sama yang mendukung bahwa ini Pak Jokowi ini tokoh bangsa dan harus dilindungi dan sebagainya. Dengan keras di TV itu hampir tiap hari. Ada sampai muncul istilah termul gitu. Saya itu di media sosial juga sering diserang karena dianggap saya mendukung. Saya itu sebenarnya hanya ingin mendudukkan apa adanya undang-undangnya dan sebagainya. Tapi dianggap saya ini merugikan beliau. Ribut, rame. Kelompok-kelompok ini rame. Nah kalau sampai ada pembelahan di masyarakat, sampai ada katakanlah potensi untuk konflik antar mereka, kebencian-kebencian antar kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau dulu antara cebong kampret, kemudian sekarang termul sama apalah, sama apa ya, termul sama Anti termul. anti termul. Seperti itu kan berarti negara ini kan kondisinya tidak normal. Dan sebenarnya ada hukum tertinggi secara umum itu bahwa solus populi super malex, yaitu bahwa hukum tertinggi itu adalah untuk keamanan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Ini kalau rame atau sampai konflik kan nggak aman berarti masyarakatnya. Bahkan mungkin juga mengganggu banyak hal, tidak produktif. Apa buruknya mengeluarkan yang namanya ijazah asli atas nama solus populi super malex dan juga etika? Iya. Bahwa publik begitu banyak yang ingin tahu penyelesaian. Penyelesaian ini sebenarnya itu asli atau tidak. Bagi saya, yang alumni UGM, juniornya Pak Jokowi 2 tahun, kalau benar ya, itu kan kalau saya bangga loh, saya itu jadi alumni UGM, saya katakan di sini. Walaupun saya tidak hanya alumni UGM, saya alumni UGM sama UI. Saya itu S1 saya UGM sama UI dengan waktu yang hampir bersamaan. Tapi saya bangga sebagai alumni UGM. Dan kalau ditanya ijazah saya mana, udah saya foto semua hari ini. Gitu ya. Saya siapkan semua. Saya siapkan semua, baik yang S1 di UGM, S1 di UII, kemudian S2 di UI, S3 di UNER. Bahkan mungkin kalau perlu yang saya dapat beasiswa di luar negeri, saya juga punya. Gitu. Bukan aib jasa itu. Bukan sesuatu yang layak ditutup-tutupi, bukan penyakit ijazah itu. Tapi itu menyelesaikan problem masa anak bangsa yang ribut tadi. Supaya tidak berkelahi. Itu atas nama solus populi super malex. Maka pengadilan perlu minta. Walaupun ada siapa mendalilkan dia membuktikan. Tapi supaya tidak ribut, tidak berkelahi, tidak pecah. Buka dong. Oh ini bukan memalukan kok ijazah itu. Untuk apa? Nunggu kapan? Sampai kapan? Sampai berkelahi? Sampai ribut? Begitu loh Mas. Iya, karena memang argumen itu kan kemarin juga dimunculkan oleh salah satu hakim MK itu kan ya, harusnya secara akal sehat itu kalau menginginkan kepentingan publik itu dibuka. Tapi juga yang menjadi pertanyaan itu gini, kalau kemudian ini tidak dalam tanda petik
ada masalah dengan ijazah. Kenapa kemudian ini proses itu begitu panjang, Bro? Nah, itu bisa perlu ditanyakan tadi. Sudah hal yang sepele, masalah menunjukkan ijazah, tadi ternyata kan Pak Asrul Sani yang dipertanyakan ini benar enggak ijazahnya, langsung dia nunjukkan, nih saya dari Warsawa, dari Polandia, S3 saya, lalu dia ceritakan, dia tunjukkan disertasinya apa. Makanya, itu kan jadi kayak counterintuitif. Jadi seolah loh jangan-jangan memang ada kesengajaan untuk kemudian memperpanjang. Ya sekarang apa untungnya? Nah, Apakah ingin supaya ribut terus? Apakah supaya namanya disebut-sebut? Tapi disebut buruk loh Pak. Kan begitu. Jadi ini perlu bangsa ini perlu cobalah. Jangan karena, oh saya dukung ini lalu ini, saya apapun yang terjadi saya benerkan yang ini. Saya dukung ini apapun yang terjadi saya bener. Nggak bisa seperti itu. Kita ini rasional. Ada undang-undangnya, keterbukaan informasi publik. iya. Ada asumsi-asumsi hukum yang tadi, solus populi, suprema lex, bahwa hukum tertinggi itu adalah untuk keamanan masyarakat. Iya. Kepentingan masyarakat. Supaya masyarakatnya nggak ribut, nggak bentrok. Dulu Bung Karno, ya Merdeka itu tadi, itu ambil dekret presiden, tahu nggak kenapa? Karena konstituante itu nggak selesai dia berdebat, dia membelah bangsa ini, membelah masyarakat. Konstituante yang satu ingin membuat undang-undang dasar baru, yang satu juga beda-beda, hanya beda ideologinya. Nggak selesai-selesai. Maka Bung Karno lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret atas nama tadi, solus populi suprema lex. Ini juga mau bentrok. Sudah berapa tahun? Saya itu kalau nggak salah ini 2019 saja udah sempat saya tuh waktu itu debat sama Said Didu kok. Saya belain Pak Jokowi waktu itu. Sebagai sesama kader UGM, ya, alumni UGM, saya belain Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ada foto-fotonya ketika kuliah. Saya tunjukkan di medsos saya. Pak Said Didu waktu itu mau mengasih kendaraan sepeda motor kalau ada yang menunjukkan bisa membuktikan. Saya tunjukkan dan begitu. Saya ini pembela Pak Jokowi saya. Tapi sekarang kondisi seperti ini, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah, sebagaimana dulu kita sangat percaya, berikan. Nggak ada masalah kok. Itu bukan aib. Yang diminta itu bukan celana dalam. Yang diminta itu ijazah UGM yang sangat membanggakan. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Kurang apa? Gitu loh. Saya sebagai junior di UGM. Iya. Ini yang kasihan kan UGM sekarang. UGM jadi kasihan. Harus ngomong apa? UGM nggak punya, dia nggak punya juga, nggak punya ijazah kan udah diberikan. Selain merugikan UGM itu secara kepercayaan publik hari ini tuh sampai muncul olok-olok gitu loh ke UGM itu seolah-olah kemudian tidak ada yang bisa dipercaya dari UGM. Karena awalnya dimulai bahwa kredibilitas Pak Jokowi itu udah anjlok. Ketika dia sudah sulit untuk dipercaya beberapa banyak orang, saya dulu pempercaya, saya ini boleh dikatakan tadi gladiator, bukan gladiator, bukan, katakanlah saya hardcore-nya Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi yang keras saya itu. Dulu yang namanya di TV-TV saya lah pendukungnya Pak Jokowi. Tapi ketika kemudian beliaunya ini flip-flop, ngomong A ternyata B, ngomong anaknya nggak berpolitik ternyata berpolitik, bilang oh dulu sama sekarang kan beda. Ya bisa aja ngomong seperti itu, namanya flip-flop dalam politik gitu loh. Dan itu tidak etis. Kalau orang etis ya selalu akan berusaha untuk konsisten, dan ketika berubah itu ada reasoning yang jelas. Ini kan berubah-berubah dan ada banyak masalah. Nggak usah kita rasanya udah terlalu banyak. Tapi ketika kredibilitas ini kemudian runtuh, tapi masih ada yang mendukung atau membela, termasuk UGM membela, ikut runtuh itu bisa. Kampus saya itu ikut runtuh. Itu ke kampus kebanggaan kami gitu loh. Olok-oloknya itu apa? Salah satunya itu Universitas Geng Mulyono. Kalau dulu UGM itu Universitas Godian Mengetan. Gitu. Karena kemudian yang itu juga rasanya kan ya masih belum selesai ketika kemudian publik itu lagi-lagi berspekulasi gitu. Itu kan terjadi karena kemudian hal-hal yang apa orang-orang yang kemudian memungkinkan ini terjadi itu juga masih sampai sekarang masih dalam tanda petik seolah-olah membiarkan ini berjalan gitu loh. Sebuah proses ini yang kemudian iya, dan itu
kalau dibiarkan tadi terbelahnya dukungan dan itu akan memunculkan persoalan dan saya yakin itu juga tadi harusnya dengan keterbukaan informasi publik perlu dicek berapa sih anggaran yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan Iya, tertentu. karena kemarin kan salah satu yang jadi perhatian publik di sidang KIP itu misalnya detail-detail dokumentasi perkuliahannya, Pak Ah, Jokowi itu kan mulai di dari UGM, ya KHS, KRS, KHS, apa, risalah sidang, skripsi, macam-macam gitu kan. Sampai nanti dan itu kan harusnya di dokumen di UGM sendiri sebagai institusi segitu besar gitu kan. Itu ada kan mestinya ada harusnya. gitu. Walaupun memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan baru ada tahun Iya 2008, sehingga itu sebelumnya kan, iya. sehingga bisa saja apa dulu tidak administrasinya pendataannya tidak terlalu baik. Oke. Tapi memang itu logikanya semua lembaga yang baik itu memang harus punya administrasi dokumentasi yang baik. Makanya negara jangan bilang Indonesia negara maju. Negara yang maju itu dokumentasinya sangat baik. Sangat baik. Jadi kalau kita pergi ke Belanda, Iya. itu dokumen-dokumen zaman itu ada gitu loh. Pergi ke Belanda, pergi ke Amerika, pergi ke Australia. Jadi kalau sekarang dokumen presiden yang baru beberapa tahun aja nggak ada, ya jangan membanggakan Indonesia dari sisi dokumentasi. Minimal dokumentasi presiden nggak karu-karuan kan begitu kan. Atau mungkin ini memang tadi ada quote and quote tertentu yang memang Iya. membuat seperti ini, terjadi seperti ini gitu. Satu lagi sebelum kita geser ke UTE. Yang kemarin argumen bahwa persyaratan itu arsip itu dibakar itu dalam tanda petik untuk kelengkapan apa, persyaratan pencalonan kepala daerah itu di perspektifnya Prof. Henry gimana? Harusnya sekarang ini sudah ada di undang-undang kearsipan itu sudah ada semacam kewajiban untuk digitalisasi juga. Kalaupun dibakar, dibakar itu untuk apa sih? Space kan? Karena space-nya mengganggu, misalnya begitu ya. Tapi dengan digitalisasi itu ruang katakanlah kertas yang satu ruangan, satu rumah itu didigitalisasi dia kalau dipakai flash disk menjadi satu flash disk. Tapi sekarang sudah bisa pakai cloud, bisa pakai di komputer, itu sedikit sekali gitu loh. Berarti tidak melakukan digitalisasi. Atau memang ini ada something wrong Bukan gitu loh. bukan menyimpan, tapi menghilangkan data gitu kan. Kalau membakar dalam pengertian kemudian tidak ada backup-nya digital kan berarti Iya, menghilangkan menghilangkan datanya. data. Kalau sudah masuk ke informasi elektronik, menghilangkan data itu juga bisa kena persoalan kalau dia nggak berhak. Kalau ada orang yang tidak berhak menghilangkan, mendelete. Sehingga lalu orang yang berhak untuk ingin tahu itu kemudian tidak bisa mengakses, itu kena undang-undang ITE malah. Kalau sudah informasi elektronik. Sampai dipertanyakan berita acaranya mana ketika Memang iya. Memang harus ada berita acaranya ketika pemusnahan data itu harus ada berita acaranya. Ini undang-undang kearsipan itu harus ada berita acaranya. Kalau sudah masuk ke informasi elektronik dan di dokumen elektronik dan itu sudah menjadi milik publik, misalnya begitu, ada yang mendelete, dia berhak enggak? Kalau enggak berhak, dia melanggar undang-undang. Itu mengarahkan dengan sengaja tanpa hak. Itu mengubah, mengurangi, menghilangkan informasi elektronik. Itu yang kena pasal 32 itu. Yang kemarin pasalnya dipakai untuk untuk mengancam mereka-mereka yang mempertanyakan undang-undang ITE. Ijazah. sekarang ke situ, Bro. Kak Afsa bantu kami untuk menilai sebenarnya argumen kepolisian ketika memperkarakan mengusut trio RRT ini katanya kalau ininya kan umum kan gitu. Bang Rismon, Bang Roy sama Dokter Tiva ini dalam kacamata Prof. Henry memakai undang-undang ITE ini seperti apa? Jadi undang-undang ITE itu kan bareng ya tadi dengan Iya, keterbukaan informasi publik. Sama-sama untuk menata negara, menata masyarakat, menata kehidupan. Karena waktu itu diakui bahwa mulai tahun-tahun itu yang namanya penggunaan informasi elektronik atau iya, transaksi elektronik itu meningkat. iya.
Dan banyak juga pelaku-pelaku misuse atau mereka-mereka yang menggunakan secara keliru atau secara sengaja merusak dan sebagainya. Nah, itulah maka lalu diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-undang yang mengatur perbuatan hukum baru di dunia transaksi elektronik, Ya. yaitu harus menggunakan komputer. Ya, menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Jadi bukan yang menggunakan tangan, bukan yang harus menggunakan komputer dan jaringan komputer. Itu yang transaksi elektronik. Nah, yang dikenakan ke teman-teman Rismond, Roy dan lain-lain itu seolah-olah mereka itu dikenakan ada pasal 27A. Pasal 27A itu kan penghinaan pencemaran nama baik. Iya. Itu perubahan dari pasal 27 ayat 3 di undang-undang yang lama sebelum direvisi. Sekarang 27A. Lalu ada pasal yang sanksinya besar, yaitu pasal 32. Sanksinya itu 8 sampai 10 tahun. Pasal 32 itu. Yaitu orang yang dengan sengaja tanpa hak melanggar hukum, mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ke orang lain yang tidak berhak. Jadi ada yang mengubah, mengurangi, menambah itu. Sekarang pertanyaannya, pasal 32 itu, apakah tepat untuk Rismond dan kawan-kawan ini? Sekali lagi tadi saya katakan, kalau informasi elektronik itu adalah sesuatu yang memang dia dilindungi karena dia adalah propertinya saya atau properti orang atau propertinya organisasi atau perusahaan, ya, itu tidak boleh diubah, dikurangi, ditambah, apalagi dihilangkan, nggak boleh. Milik orang ini, milik orang, milik lembaga, milik badan, nggak boleh. Tapi kalau informasi itulah informasi yang sudah lalu lalang di media sosial, foto jenengan pakai peci, foto saya di media sosial, terus kemudian pecinya diganti pakai mahkota mahkota raja misalnya begitu untuk lucu-lucuan. Apakah itu mengurangi, menambah itu? Apakah itu memanipulasi seolah-olah asli? Tidak, bukan itu yang dilarang. Yang dilarang itu adalah informasi yang memang disimpan oleh sistem elektronik itu karena dia punya nilai ekonomi, nilai sosial, bahkan mungkin juga nilai politik begitu. Kalau dia diubah, nilai ini terganggu. Misalnya saya punya calon mau bikin buku, itu kan nilai saya supaya bisa jadi profesor harus bikin buku. Tiba-tiba buku saya dihack, ada orang pakai komputer ngehack lalu dihilangkan. Data-data saya mau jadi hilang. Saya rugi dong, nggak jadi profesor dong saya. Nah, itu kena pasal 32 gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa gambar saya yang ada di Facebook ketika kemudian dicoret orang atau mungkin juga ketika dikirim ke dia lalu di-delete itu berarti menghilang. Bukan. Itu bukan informasi sebagai properti saya ataupun yang sesuatu yang dilindungi. Nah, itulah makanya penerapan pasal 32 itu kayaknya tidak tepat, sangat tidak tepat. Penerapan pasal 35 juga, pasal 35 itu kan manipulasi informasi elektronik. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memanipulasi, menciptakan perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dengan tujuan seolah-olah otentik. Memalsukan. Memalsukan. Sekarang kalau misalnya sekarang ini ya, ini sebenarnya ini bisa dipakai untuk masa sekarang. Sekarang kan hak atas tanah, sertifikat tanah itu kan elektronik. Kalau kemudian jenengan punya tanah di Malang sana, informasi elektronik atau sertifikatnya itu kemudian saya ubah secara elektronik, pakai sistem elektronik, pakai komputer, saya bisa masuk ke situ. Terus nama jenengan saya ganti nama saya. Terus dijual. Terus saya jual. Itu namanya manipulasi informasi elektronik yang membahayakan. Merugikan seolah-olah otentik. Yeah. Bukan karena ada fotonya Pak Jokowi atau fotonya Pak Prabowo kemudian dibuat seolah-olah jadi clown. Jadi joker misalnya begitu. Itu kena. Enggak. Itu etika. Jadi kalau ngerubah presiden kemudian dikasih kumis, itu etika aja. Wah, presiden kok kayak gini, ini nggak etis gitu. Dan itu tidak menjadi subjeknya bukan pasal subjeknya tadi. Pasal 35 tadi.
Sama dengan ijazah yang di-scan, difoto oleh seseorang, waktu itu kan Dian Sandi ya, Iya. yang mengaku kemudian Ijazah aslinya. diupload di Twitter, terus kemudian dianalisis. Ketika menganalisis kemudian ada yang dicoret, ada yang dibesarkan, dikecilkan. Itu bukan pasal 35 ini. Gitu loh. Apalagi menganalisis sesuatu yang namanya menganalisis, meneliti itu bagian dari sebuah proses evaluasi dan itu bebas. Gitu loh. Lah kalau itu dikenakan, itu mahasiswa saya komunikasi di UNER sana, Tugasnya gitu ya. tugasnya itu textual analysis. Menganalisis teks, menganalisis grafis, menganalisis film, menganalisis foto, video. Masuk, bisa dipidanakan gitu loh. Ini kan ngawur, saya bilang. Memahami sebuah undang-undang secara ngawur. Coba sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga besar polisi kok bisa seperti itu. Gitu loh. Makanya saya bilang, siapa ahlinya yang mengatakan pasal 32 ini cocok? Belajar dari mana ahlinya itu? Coba tanya kepada yang dulu ikut membuat, ikut merancang, ikut menyosialisasikan pasal-pasal itu. Itu kalau ahlinya dari Komdiki, saya mau tanya, junior saya yang mana di Komdiki yang memiliki keahlian yang mengatakan lupa masuk pasal 35. Begitu. Dan coba 12 tahun, Mas. Sanksinya itu 12 tahun. Makanya. Gila itu kalau nanti seperti itu kan mahasiswa-mahasiswa saya kena 12 tahun. Yang tadi yang menganalisis, yang buat textual analysis dan ngerubah-ngerubah, oh maknanya, oh ini representasi di video di medsos itu kok sekarang seperti ini, lalu dibuatkan apalagi pakai AI, pakai artificial intelligence. Kan sekarang begitu kan. Orang yang awalnya diem bisa tiba-tiba joget-joget. Itu kan mengubah seolah-olah asli. Apakah itu? Bukan. Iya. Tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya untuk memproteksi informasi elektronik yang memang itu adalah pemiliknya itu kalau diubah-ubah dia akan langsung dirugikan. Gitu. Dirugikan dan itu terjadi memunculkan ketidakpercayaan pada sistem elektronik. Makanya dibuatkan undang-undang itu dan ini sebenarnya pasal-pasal ini juga diambil dari Budapest Convention on Cybercrime yang berlaku di Uni Eropa. Nah kalau kayak gini kan juga di sana juga pada ditangkepin gitu loh. Gitu Mas. Karena ini menjadi kayak semacam rangkaian gitu kan Prof. Undang-undang ITE memang dari teman-teman pegiat masyarakat sipil itu sudah lama dikritik sebagai pasal karet versi reformasi kan gitu kan. Kalau dulu ada dikenal zaman Orde Baru ada pasal karet yang dipakai untuk membungkam kan gitu. Karena kemarin rangkaian Agustus itu misalnya kan juga banyak yang kemudian teman-teman yang diperkarakan gara-gara pasal UU ITE ini. Del Pedro, aktivis-aktivis di Jogja, di Surabaya, di Bandung. Sampai hari ini pun mereka belum dibebaskan hanya gara-gara penafsiran yang seperti ini. Itu kira-kira gimana? Yang salah itu penafsirnya. Yang salah itu tafsirnya. Undang-undang ITE itu yang membuat, ya waktu itu yang menterinya Profesor Dr. Muhammad Nuh, staf ahlinya ya Henry Subiakto, saya ada itu di situ. Ya staf ahlinya, tapi waktu itu saya tidak langsung terlibat sih kalau yang pertama ya. Ya cuma ikut diskusi-diskusi aja, tapi yang ketuanya dan sebagainya itu senior-senior saya. Presidennya SBY yang bikin undang-undang ITE itu. Dan saya yakin tujuannya bukan untuk itu. Memang bukan untuk itu. Gitu loh. Tapi ditafsirkan, ditarik-tarik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu sudah dari dulu. Makanya undang-undang ITE ini Mas, dulu pasal 27 ayat 3 itu yang paling sering dipakai untuk nahan orang. Karena dulu pasal 27 ayat 3 itu awalnya itu 6 tahun sanksi pidananya. Kenapa lalu muncul kasus Prita Mulyasari yang sangat terkenal sampai ada koin Prita. Karena Prita ditahan di Kejaksaan Tangerang. Lalu muncul solidaritas dan ada koreksi. Kenapa demikian? Kenapa sampai 6 tahun? Padahal di KUHP fitnah dan pencemaran nama baik cuma 9 bulan. Kenapa 6 tahun? Asumsinya fitnah itu kalau di undang-undang ITE, di internet itu bisa menyebar dengan cepat, terulang-ulang sehingga lalu bisa menghancurkan nama baik, reputasi orang. Maka yang dilindungi itu orang, seseorang.
naturalek person. Sejak awal ini yang dilindungi orang undang-undang ITE ini sama dengan KUHP karena memang dia diekstensifikasi dari KUHP gitu. Artinya kalau ITE dianggap salah ini sebenarnya hanya ekstensifikasi KUHP. Normanya tidak salah, pelaksanaannya yang bermasalah. Kenapa pelaksanaannya bermasalah? Bukan hanya undang-undang ITE yang pelaksanaannya bermasalah. Undang-undang Tipikor juga nyasar ke orang-orang yang belum tentu korupsi kena Tipikor. Sementara yang benar-benar korupsi sampai puluhan triliun, ratusan triliun nggak kena. Saya sedang nangani kasus ITE yang kaitannya dengan korupsi 16,5 triliun. Orangnya yang ditersangkakan atau dilaporkan masih tenang-tenang, masih bisa kemana kemari. Sementara yang whistleblower-nya yang laporin kena 10 bulan di Jakarta Utara itu. Ini kebodohan. Saya udah ceramah di depannya hakimnya seolah-olah ya mantuk-mantuk kayak jenengan itu. Tapi ternyata tiba-tiba diputus doknya 10 bulan. Saya sampai heran, ini sebenarnya mesin atau manusia sih? Kalau manusia kan lalu dicerna, saya lihat putusannya itu kayak putusan template itu loh. Ini kan berarti kan ada persoalan polisinya menafsirkan secara keliru, jaksanya seolah-olah mesin, kemudian hakimnya juga begitu. Dan ketika itu tidak saling mengkoreksi, malah saling menguatkan kesalahan tafsir itu, ya jadinya. Dan ada satu lagi, ada ahli-ahli langganan. Ahli-ahli langganan untuk menyalahkan, memasukkan orang-orang yang kritis-kritis itu. Makanya saya selalu mengatakan, tolong dong sekarang ini media itu bantu dong. Media jangan hanya bilang ITE karet, ITE karet, ITE karet. Ini problemanya manusia. Maka kalau ada masalah ITE itu cari polisinya siapa, yang nyidik, yang tanda tangan siapa, jaksanya siapa, ahlinya siapa, kan gitu. Track recordnya biar jelas gitu. Kalau perlu hakimnya, hakim Jakarta Utara itu siapa yang ngadili kasus whistleblower 16 triliun kok malah yang 16 triliunnya nggak disentuh sama sekali, yang ngecek-ngecek undang-undang ITE. Sampai saya bilang kalau seperti ini negara ini akan hancur, saya bilang begitu. Dikit-dikit orang yang mau lapor malah kena ITE. Ini di mana? Kelihatannya waktu itu mantuk-mantuk karena nggak berani ketika berhadapan argumentasi sama saya di pengadilan. Sayangnya nggak ada yang liput. Nah, Roy Suryo ini alhamdulillah agak lumayan lah tidak ditahan itu karena diliput, karena diperhatikan. Jadi sorotan. Ya. Mungkin banyak anggota DPR lihat, mungkin juga menteri lihat, bahkan saya yakin presiden juga lihat atau mantau, kan begitu. Sehingga hati-hati. Tapi berapa jumlah yang lain yang tidak dipantau, yang tadi bermasalah sejak dari penyelidikan, penyidikan. Makanya memang reformasi Polri itu penting. Di situ. Kalau perlu nanti reformasi kejaksaan. Kalau sudah selesai reformasi kehakiman. Ya. Ini persoalan penegakan hukum sistemik gitu. Juga di sekolah-sekolah hukum, siapa saja yang jadi ahli-ahli itu, yang saksi ahli atau ahli bersaksi, yang profesinya adalah bersaksi, benar-benar kompeten enggak? Coba dievaluasi, coba diaudit pendapat-pendapatnya itu, gitu Mas. Karena ini yang juga masih ditunggu oleh publik, gitu kan, memang status hukumnya kasus hukumnya Bang Roy Suryo, Bang Rismond, Dr. Tifa ini, itu adalah kayak semacam degradasi kalau mereka bilang. Karena ketika ini mohon dikoreksi ya, saya ingat saya, bahkan ketika SBY melahirkan ini, SBY itu tidak pernah sekalipun dalam tanda petik mengkriminalkan. Pernah melaporkan sekali. Ya. Siapa itu waktu itu? Dilaporkan sekali itu aja. Proses yang kemudian selama Jokowi menjadi presiden itu kan katanya itu yang dijaga benar untuk tidak dilakukan. Tapi hari ini kenapa kemudian seolah-olah kembali lagi itu? Sebenarnya hak ya. Pak Jokowi kalau memang dia disebutkan, dituduh memalsui jasa, itu dia punya hak untuk mengadu. Itu undang-undang hukum memang seperti itu, tidak kita salahkan.
Pak Jokowi mengadu, Pak SBY pernah sekali mengadu, itu hak sebagai seorang warga negara, bukan presiden, karena undang-undang terkait dengan presidennya yang hak-hak itu tidak relevan kalau kita bicarakan di sini. Mungkin nanti di KUHP yang baru ada muncul lagi. Tapi itu haknya sebagai warga negara. Memang dia punya hak. Cuma penerapan pasal ini loh. Apalagi seperti kasus tadi, Roy Suryo CS kena pasal 32. Seolah-olah 33 yang 12 tahun memanipulasi seolah-olah otentik. Sebentar. Ijazahnya aja muncul juga belum kok yang asli itu. Terus yang otentik itu kan ijazah. Ijazah itu kan kertas. Kertas, bukan informasi elektronik tadi. Terus kemudian kok dikenakan pasal terkait dengan pengubahan informasi elektronik. Memang informasi elektroniknya diubah, tapi kan bukan informasi elektronik terkait atau merupakan informasi otentik tentang ijazah. Bukan berkas yang ada bukan, di UGM misalnya. Berkas yang bukan. Kalau tadi misalnya sekarang sudah eranya bahwa orang wisuda lalu diberi informasi elektronik berupa ijazahnya itu dalam bentuk informasi elektronik. Nah itu lain. Kan dulu sampai sekarang masih kertas kok. Jadi kertasnya kan tidak berubah. Otentivitas kertasnya nggak berubah. Kok bisa kena informasi elektronik? Ini benar-benar nggak paham tentang undang-undang informasi elektronik. Nah, kalau sudah di posisinya seperti ini, Prof, kalau penilaian Prof Henry itu banyak sekali. Apa yang bisa diharapkan, bisa dilakukan oleh publik untuk mengkoreksi ini? Ganti pasal yang mau dipakai, dan ini bukan persoalan pidana. Selesaikan tadi bahwa udahlah ini harus diselesaikan dengan katakanlah perdamaian begitu ya. Tapi supaya damai itu ya win-win solution itu ya berikan kesempatan kepada Pak Jokowi memberikan jasa aslinya. Supaya apa? Supaya tidak ada perkelahian, tidak ada keributan. Apa sih susahnya? Gitu loh. Kan bukan aib, tadi sekali lagi, ini bukan aib menyelamatkan UGM, menyelamatkan bentrokan-bentrokan yang mungkin berpotensi memunculkan keributan politik gitu kan. Dan juga mungkin juga menyelamatkan nama baik beliau kalau memang aslinya ada sampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya ini persoalan lain. Biarlah para ahli hukum yang Terakhir, Prof, kalau kemudian dua-duanya ini kita bingkai ya sekarang, ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ada undang-undang ITE. Di dinamika perdebatan publik hari ini, sebenarnya ruang untuk bagaimana koreksi terhadap apapun, terhadap pemerintahan, terhadap apa yang dirasakan oleh publik tidak benar yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Apakah ini bisa dinilai sebagai sebuah kemajuan atau malah kemunduran? Sebenarnya regulasi kita ini sudah cukup bagus. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik yang baru disadari banyak orang belakangan ini kan, itu kan bagus. Tujuannya untuk pemerintahan supaya bersih, supaya lebih hati-hati, karena terbuka itu kan memunculkan itu. Lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, accountability dan sebagainya. Kedua, ada undang-undang ITE yang melindungi individu-individu supaya tidak dijadikan sasaran fitnah pencemaran nama baik. Tapi bukan pula untuk melindungi institusi. Kebebasan berpendapat itu tetap dijamin konstitusi. Konstitusi itu memperbolehkan orang mengkritik-kritik, itu bagian dari mencerdaskan pemerintah, mencerdaskan penyelenggara negara, bikin pemerintahnya menjadi lebih wise, lebih dewasa, lebih bijak kan begitu. Koreksi. Jadi menjadi cerdas. Orang kalau diawasi itu kan jadi cerdas, hati-hati gitu kan. Nah, itu sebenarnya, oleh karena itu publik tidak perlu takut. Dengan kasus ini tidak perlu takut. Karena memang undang-undang ITE itu bukan untuk membungkam. Kalau ada kesan undang-undang ITE itu untuk membungkam, salah dalam pelaksanaannya. Salah aparatnya ini. Iya. Gitu loh. Saya termasuk ikut 15 tahun di Komdiki atau Kominfo itu. Ini terus yang saya bahas itu. Dan itu bukan untuk membungkam. Dan gitu loh. Harusnya sasarannya di pelaksanaannya tadi ya, iya. Polisinya harus dikoreksi. Di dalam hukum defamation yang seringkali dipakai ya, pencemaran nama baik, itu tidak boleh pencemaran nama baik itu mengenai orang yang
profesinya adalah memang dia harus mengungkap fakta, wartawan, jurnalis, podcaster. Itu profesi kan. Sekarang walaupun belum diakui sama undang-undang pers, tapi itu profesi jurnalistik. Itu tidak boleh dikenakan undang-undang defamation, undang-undang pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh dikenakan pada orang-orang yang tidak punya actual malice, tidak punya niat jahat. Dia memang salah ngomong. Dia memang kurang koreksi, hanya salah ngomong, salah nulis, salah ucap. Salah ngomong, salah nulis, itu manusiawi. Yang nggak boleh itu kalau sudah tahu bahwa sebenarnya orang yang dituduh itu tidak salah, tidak, tapi ingin dihancurkan. Nah itu namanya actual malice. Gitu loh. Yang kemudian yang berikutnya, tidak boleh juga dipidana itu opini. Opini itu tidak boleh dipidana. Jadi nggak ada itu. Menurut saya gini kok gitu. Masa menurut saya nggak boleh? Gitu? Iya, saya nggak suka dengan itu, saya nggak dukung, saya anggap itu buruk, itu boleh. Suka, nggak suka, menganggap buruk, nggak dukung, menganggap welek, katakanlah begitu. Itu opini, itu terkait dengan kepercayaan. Nggak boleh dipidana, nak apik boleh, nak elek nggak boleh. Yang nggak boleh itu nuduh. Yang nggak boleh itu ngajak orang lain untuk membenci, memusuhi karena ada perbedaan suku, agama, ras antar golongan, nggak boleh. Jadi ngajak, ayo ini beliau ini walaupun kelihatannya pakai peci tapi ternyata ya gitu. Itu ngajak memusuhi untuk membenci karena ada perbedaan ras. Bukan larangan untuk karena ada orang tersinggung lalu kena undang-undang itu, bukan itu, lain. Tapi provokasi mengajak untuk membenci dan memusuhi itu nggak boleh. Tapi di luar itu nggak ada masalah. Apalagi hanya sekedar mempertanyakan ijazah Jokowi kan gitu kan. Apalagi cuma mempertanyakan ijazah. Itu hak masyarakat untuk bertanya pada pemimpinnya. Pemimpinku ini ngapusi apa enggak? Asli atau enggak? Gitu. Itu hak. Untuk tahu tentang karakter pemimpinnya itu hak. Gitu. Prof Henry, terima kasih banyak. Rasanya sangat melegakan gitu untuk melihat perspektif lain bahwa keberadaan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini harusnya kalau kita ngelihatnya itu dari sisi yang positif, itu banyak sekali yang sebenarnya bisa dimanfaatkan publik kan gitu kan. Ya. Tapi gara-gara selama ini penerapannya itu sangat heavy di kepentingan dan kekuasaan, itu kan seolah-olah kemudian menjadi alat penekan gitu, menjadi alat pemukul, alat membungkam suara-suara kritis yang ada di publik. Makanya saya ikut bersuara untuk mengkelirkan. Mudah-mudahan ya, ini suara salah satu arsiteknya dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh para pelaksananya tadi kan, karena lebih banyak problemnya di pelaksana tadi ya. Untuk biar tahu sebenarnya nalarnya itu ini loh yang dimaksudkan gitu. Bukan untuk yang tujuan untuk kekuasaan tadi. Terima kasih banyak Prof. Sekali Terima lagi. kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Matur suwun.